Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai mana? Wa taslis ya. Qala radhiyallahu anhu wa taslisul ghusli wal mashi wat takhlili. Termasuk sunahnya wudu adalah mengulang 3 kali. Apa yang diulang 3 kali? Semuanya. Semuanya dalam wudu itu diulang 3 kali. Basuhan diulang 3 kali. Wal masah itu diulang 3 kali. Ngusap kepala diulang 3 kali. Ngusap telinga diulang 3 kali. Kecuali khuf. Orang kalau pakai khuf sejenis sepatu tapi lemes ya. Nah itu enggak usah diulang 3 kali. Kenapa? Mempercepat rusaknya khuf tersebut. Nah, di sarahnya itu illa fi khufin. Gitu. Kecuali khuf. Wa kadza jabiratun wa imamatun inda Ibnu Hajar. Begitu juga jabirah. Kalau ada orang luka diperban, maka nanti ada aturan nanti di bab tayamum lebih detail. Fi ba'dil halah itu jabirahnya itu diusap. Apa sunat taslis? Kata Ibnu Hajar tidak usah taslis. Kata Ibnu Hajar tidak usah taslis. Dulu di depan sudah diterangkan. Kalau dikatakan menurut Imam Ibnu Hajar, berarti Imam Romli beda. Kata Imam Romli tetap sunat taslis. Ya. Jadi kalau khuf itu sepakat, tidak sunat taslis. Wa kadza jabiratun wa imamah. Sebentar lagi akan ada kesunatan ngusap kepala itu total. Ngusap kepala itu total, wajibnya ngusap kepala itu sebagian. Sunatnya total. Nah, bisa kopiahnya dilepas, imamahnya dilepas, diusap kepalanya begitu. Bisa enggak ngusap sebagian kepala kemudian disempurnakan dengan ngusap imamah atau kopiah atau topi, diangkat begini. Jadi begini, ngambil air, diusap begini ya. Diusap kepalanya ini, terus disempurnakan ke imamah atau kopiahnya. Lah, ngusap imamahnya ini, apa sunat? Kalau ngusap kepalanya sunat taslis. Ngusap imamahnya ini, apakah sunat taslis? Kata Ibnu Hajar, enggak. Inda Ibnu Hajar. Jadi yang ada khilaf antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar itu apa? Mashul jabirah dan imamah. Kalau khuf sepakat. Loh kan ini semuanya indal hajim. Enggak, ada wakada. Itu fungsi wakada ya. Jadi kalau ada, coba perhatikan. Wa minal mashi illa fi khufin. Termasuk sunat taslis adalah masah, usapan kecuali khuf. Wakada jabiratun. Begitu juga apa? Tidak sunat, kan sunat taslis kan? Kecuali apa? Khuf. Begitu juga berarti tidak sunat taslis, sama dengan khuf apa? Jabirah dan imamah menurut Imam Ibnu Hajar. Ini enggak sunat taslis. Lah, inda Ibnu Hajar berarti isyarah ada khilaf Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Lah, khilaf seperti ini karena ada wakada, berarti baliknya hanya kepada masalah yang ada setelah wakada. Yang sebelum wakada tidak tercakup oleh khilaf. Itu fungsinya wakada. Seandainya ibarahnya begini, wa minal mashi illa fi khufin wa jabiratin wa imamatin, tidak ada wakada, maka khilaf itu berlaku untuk semua. Jadi wakada di sini bukan pajangannya, bukan hiasan atau pelengkap, enggak. Ada tujuannya wakada ditaruh di situ. Itu untuk mengisyaratkan, untuk menunjukkan bahwa khilaf Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli hanya pada jabirah dan imamah. Jabirah menurut Ibnu Hajar jabirah kalau ada perban enggak sunat ditaslis ketika dimashu. Menurut Imam Romli sunnah. Kemudian imamah tidak sunat taslis juga menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli apa? Sunnah. Kalau khuf sepakat tidak sunnah.
Termasuk yang sunat di tasrif wa minat dalki. Dalki itu apa? Termasuk sunatnya wudu adalah air itu tidak dibiarkan ngalir sendiri, tapi diratakan dengan semisal tangan. Lah, ini dalku namanya, meratakan ini. Nah, dalkunya juga sunat taslis. Wal takhlili, nyela-nyelai. Nah, termasuk sunatnya wudu nanti nyela-nyelai jenggot, kemarin sudah ya. Nyela-nyelai jenggot ini sunat 3 kali. Kemudian nyela-nyelai jari nanti sunat 3 kali. Kemudian nyela-nyelai kaki, nanti juga ada kesunatan nyela-nyelai kaki, sunat 3 kali. Semuanya yang ada dalam wudu itu sunat 3 kali. Begitu juga bismillah di awal, sunat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sunat 3 kali. Zikir setelah wudu itu sunat 3 kali. Pernah antum melakukan zikir pada wudu 3 kali? Pokok melakukan ahsan sudah ya. Nah, itu jadi jangan sampai thalib ilm tidak baca zikir-zikir seperti yang sangat besar fadilahnya dan merupakan amalia sehari-hari, jangan sampai nggak diamalkan. Ba'da wudu itu dibaca itu, walaupun tidak 3 kali, ya minimal sekali siwakannya sunat 3 kali kan ya. Siwakan kemarin 1, kemudian 2, 3 seperti itu. Sunat 3 kali. Itu. Dan semuanya itu. Bahkan termasuk niatnya sunat diulang 3 kali. Talafut bil niat sunat 3 kali. Itu. Dan semuanya. Semuanya sunat 3 kali. Kemudian di Busral Karimnya itu disebutkan wala yuhsabu tasniyatun wa taslisun illa ba'da tamamil udwi wa qabla lintiqali minhu lima ba'dahu. Taslis itu dianggap kalau basuhan pertama sudah sempurna. Kalau basuhan pertama belum sempurna, tidak dianggap taslis. Misal ada orang basuh wajah, tangannya cuma 1. Kalau tangan 2 kan enak kan, 1 basuhan langsung rata. Kalau 1 tangan kan repot untuk langsung rata. Misal ada orang basuh wajah baru separuh yang kanan, yang kiri belum karena tangannya cuma 1. Maka tidak bisa taslis yang kanan ini. Ya udah, yang langsung yang kanan 3 kali. Nawaitul wudu'a. Kemudian ngambil air lagi yang kanan, kemudian 3 kali. Tidak ada dianggap. Taslis itu basuhan kedua dan ketiga dianggap artinya antum mendapatkan kesunatan kalau basuhan pertamanya sudah sempurna. Jadi basuh wajah sampai rata dulu. Setelah rata baru bisa taslis. Wah deh, itu ngusap tangan juga begitu. Ngusap tangan setelah sempurna dulu sampai siku baru bisa taslis. Demikian seterusnya. Dan sebelum pindah ke rukun setelahnya, kalau sudah pindah ke rukun setelahnya enggak hilang sudah kesunatan taslis sudah hilang. Misal antum basuh wajah 1 kali. Basuh wajah setelah nawaitul wudu'a. Sudah sempurna basuh wajah. Kemudian antum basuh tangan. Waduh, saya kan tadi basuh wajah kok cuma 1 kali. Makruh ini, sunatnya 3 kali. Antum sudah terlanjur basuh tangan, hilang sudah gak sunnah. Hatta antum tambahi basuhan kedua ketiga tidak ada pahala taslis. Jadi aturannya taslis itu dianggap kapan? Harus setelah sempurnanya basuhan pertama dan sebelum pindah kepada perbuatan setelahnya. Wah deh, udah. Ini taslis. Kemudian wa yakhudus syakku bil yakin. Orang yang ragu ngambil dalam hitungan, itu ngambil yang yakin. Pokok kalau ada ragu sedikit apa banyak, yang yakin itu yang sedikit. Saya tadi basuh baru sekali apa 2 kali, berarti 1. Saya tadi basuh sudah 3 apa 2, berarti 2. Tambahi lagi 1. Itu maksudnya wa yakhudus syakku bil yakini. Itu. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si. Termasuk sunatnya wudu adalah ngusap seluruh kepala. Wajibnya pokok sebagian ada 1 titik saja yang diusap, rambutnya atau kulitnya cukup. Afdolnya ngusap seluruh kepala. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib wudu itu ngusap seluruh kepala. Kalau tidak maka tidak sah. Madhab kita walaupun aslinya wajibnya sebagian, karena menjaga khilaf tadi dikatakan sunnah ngusap seluruh kepala biar wudu kita sah menurut semua madhab. Wa masu jamir ra'si. Ngusap sebagian kepala itu imam dilepas, kopiah, imamahnya, topinya itu dilepas, dilepas total wudu gitu. Kalau ada orang tidak mau ngelepas kopiahnya, jadi inginnya ngusap sebagian tapi dapat kesunatan sempurna, ya apa caranya? Ada solusi. Jadi sunnahnya ngusap seluruh kepala. Lah dia tidak kepingin ngusap seluruh kepala,
Itu enggak ingin ngusap seluruh kepala karena rambutnya nanti kalau sering basah itu cepat bau ya. Rambutnya kalau sering basah cepat bau, kalau rambut tipis enggak. Kalau rambut panjang itu nanti rambutnya cepat bau dan merusak penampilan. Itu padahal diperlukan untuk live nanti misalnya ya. Itu. Jadi nggak bisa gini-gini nanti ya. Ya. Nah, itu jadi ini kalau wudhunya setiap wudhu itu selalu begitu diratakan 3 kali, waduh nggak bisa ini nanti ya. Nah, ya apa? Bisa tetap dapat kesunatan ngusap kepala secara sempurna. Ya apa? Nah, dibuka sedikit. Nah, kopiahnya diangkat sedikit kayak gini, atau imamahnya atau topinya diangkat sedikit, ngambil air, red. Ngambil air, diusap. Harus mulai kepala dulu, jangan kopiahnya dulu. Karena kopiah ini tabe. Namanya tabe itu di belakang, jangan tabe di depan. Itu. Tabe itu di belakang. Jadi mendahulukan usapan kepala dulu ya. Mendahulukan usapan kepala, kemudian dilanjut ke kopiah, terus kayak gini. Antum kepala yang diusap hanya sebagian, dilanjutkan ke kopiah, tapi dapat pahala ngusap kepala secara keseluruhan. Itu 1 diulang 3 kali. Wa mashu jamir rasi. Ngusap seluruh kepala itu terserah caranya bagaimana saja. Misalnya antum ambil air, digini-ginikan. Ya, cukup sudah. Tapi yang paling afdol, kedua tapak tangan antum basahi, kemudian jempol taruh ada di sini, telunjuk pertemukan sini, ya, telunjuk taruh di sini, kemudian jalankan ke belakang, seret. Ini yang paling afdal. Ke belakang begini. Terus kalau rambutnya bisa molak-malik, bisa berbalik, maka dikembalikan ke depan. Ini dihitung 1, ngambil air lagi, diulang 2, ngambil air lagi 3 ya. Kalau rambutnya bolak-balik ini apa? Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Kalau rambutnya tidak ada, sangat tipis baru tumbuh, habis botak baru tumbuh, atau rambut setengah senti misalnya, tidak bisa bolak-balik, ya udah cukup ambil air gini tok, seret ke belakang, nggak usah balik ke nggak sampai ke depan, ulang 2 kali 3 kali. Atau rambutnya terlalu panjang, nggak bisa bolak-balik, ya udah ambil air cukup gini tok, karena rambutnya panjang. Karena kalau dibalik percuma. Tujuannya dikembalikan tangan itu apa? Karena kan rambut itu kan begini, nah, diusap begini, yang kena kan atasnya kan ya, yang kena usapan air atasnya, bawahnya kena usapan air apa enggak? Lah dikembalikan biar rambutnya berbalik begini, ya balik begini sehingga yang bawahnya tadi enggak keusap itu kena usap. Kalau rambutnya terlalu tipis setengah senti, ya udah saya dibalik, ini sudah basah semuanya, iya kan? Karena enggak roboh, karena kecil sekali rambutnya, digini kan sudah kena semuanya. Atau rambutnya terlalu panjang begini misalnya, antum usap begini seret, balik ya tetap ini yang keusap, bawahnya enggak balik gini, karena terlalu panjang. Wadah ya. Nah, jadi ngusap seluruh kepala terserah caranya bagaimana saja, tapi yang afdol barusan itu. Fa'ilam yurid naz'ama ala ra'sihi. Kalau ada orang tidak menginginkan untuk naz'a, melepas apa yang ada di kepalanya, tidak ingin melepas kopiahnya, topinya, imamahnya. Ada orang nggak ingin melepas, atau perempuan nggak ingin melepas kerudungnya, nggak ingin melepas kerudungnya. Tapi dia kepingin dapat kesunatan ngusap seluruh kepala. Ya apa ini? Masaha juz'an minar ra'si. Maka dia harus ngusap sebagian dari kepala dulu. Summa kemarin menunjukkan apa? Tartib, harus urut berarti ya. Berarti yang pertama kali diusap kepalanya dulu, rambutnya atau kulitnya. Kemudian summa tammamahu alas satir. Kemudian dia menyempurnakan usapan itu pada satirnya. Salasan sebanyak 3 kali. Jadi urutannya begitu. Jadi harus ngusap ininya dulu, rambutnya dulu, atau kulit kepalanya dulu, kemudian dilanjut ke satir. Kalau dimulai dari satir, kemudian ke kepalanya, enggak. Ya dapat ini tok, enggak dapat kesunatan ngusap seluruh kepala. Jadi harus urut, itu harus urut. Kemudian di Mushol Karimnya itu ada catatan. Jadi qoyidnya ada 4. Syaratnya antum ngusap kepala, kepala kemudian disempurnakan ke kopiah, topi atau imamah, itu dapat kesunatan ngusap seluruh kepala. Qoyidnya ada 4.
Artinya syaratnya ada 4. Semuanya disebutkan di Busrul Karim itu. Kita baca Busrul Karimnya. Fa in kana ala ra'si satir. Kalau kepalanya ada penutup, kopiah atau yang lain. Walam yurid naz'ama ala ra'sihi. Tidak kepingin ngelepas kopiahnya. Wa in sahulan nasuhu. Walaupun sangat mudah ngelepas. Ya kalau imamah mungkin agak repot ngelepasnya. Kalau kopiah tinggal ambil gitu aja ya. Itu perempuan mungkin kerudung agak ribet. Apalagi kerudung yang bulat-bulat ini itu ya. Itu. Kayak ular ya. Kerudung bulat-bulat ini. Kemudian di atasnya ada gayung masjid. Ya. Itu. Gayung masjid ada kemana? Dipakai ibu-ibu itu di sini ya. Yang jadi kerudung yang bulat-bulat. Nah ini kalau mau ngusap seluruh kepala ya kesulitan. Masangnya susah, ngelepasnya susah. Nah, itu. Ngelepasnya susah. Maka ada solusi. Gitu. Tidak harus seperti itu tapi. Tidak harus susah. Hatta walaupun mudah. Ada solusi. Wa in saulanasuhu. Maka sunnalahu ayyutammimal masha ala satir. Sunat menyempurnakan. Berarti ada ngusap kepala dulu kemudian disempurnakan pada satirnya. Tapi dengan catatan. Catatan pertama ini. Haitsu lam yakun muharraman lidzatihi. Sekiranya orang memakai satir itu tidak diharamkan lidzatihi. Itu. Sekiranya pakai satirnya itu tidak haram. Haram itu ada haram lidzatihi, ada haram aridi. Kayak antum sekarang kondisi tidak sedang ihram, pakai kopiah, haram apa enggak pakai kopiahnya? Enggak haram kan? Kalau gosok kopiahnya haram. Yang haram pakai kopiahnya apa gosoknya? Gosoknya bukan pakai kopiahnya. Buktinya apa? Orang gosok itu hatta enggak dipakai ya tetap haram. Antum gosok kopiah temen, dikantongi dong, enggak dipakai, dikantongi. Enggak dipakai, haram apa enggak? Haram lah. Ini namanya haramnya aridi. Sehingga orang yang pakai kopiah gosok tetap bisa melakukan sunnah ngusap seluruh kepala dengan hanya ngusap sebagian kepala dan melanjutkan ke kopiah. Walaupun kopiahnya hasil gosok atau nyolong. Tetap dapat kesunatan. Di sisi lain dapat keharaman dari nyolongnya gosoknya ya. Itu. Dapat kesunatan. Lu kan ini haram. Iya, haramnya bukan lidzatihi, bukan karena makainya haramnya, tapi haramnya karena gosoknya. Ada orang nutup kepala itu sudah haram lidzatihi. Mau kopiahnya sendiri, gosok atau apa, tetap haram. Contohnya kayak orang ihram. Orang ihram haji atau umroh laki-laki haram menutup kepala lah. Orang ihram pakai kopiah. Ingin wudhu, ngusap sebagian kepala, dilanjut ke kopiahnya. Tidak dapat kesunatan. Ya dapat fardu hanya ngusap sebagian kepala ini. Wadah ya. Ngusap kopiahnya atau imamahnya enggak dianggap, enggak dapat kesunahan. Wadah. Nah, ini yang muharram. Ini syarat pertama. Contohnya haitsu lam yakun muharraman lidzati. Kamuhrimin satara ra'sahu bila udrin. Bi khilafi maulakana maksubaban. Beda kalau kopiahnya gosok enggak apa-apa. Haramnya bukan lidzatihi tapi aridi. Syarat kedua, walam yakun alaihi ala satir najisun walau ma'fan anhu. Kopiahnya enggak boleh najis. Kalau kopiahnya ada najisnya, walaupun najis ma'fu, contohnya seperti apa najis ma'fu? Seperti darah sedikitnya, seperti darah sedikit dipakai sholat ma'fu kan ya. Ketika antum mau ngusap, tidak boleh nih. Kalau kopiahnya ada najisnya, walaupun najis ma'fu, tidak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, wa kana mashus satiri ba'da an masaha juz'an minar ra'si. Ngusap satir itu harus setelah ngusap sebagian kepala. Jadi harus urut kepalanya dulu, baik rambut atau kulitnya, kemudian dilanjut ke satir. Kemudian qaid keempat, terakhir itu muttasilan mashuhu bimashi juz'in minar ra'si wujuban, harus muttasil. Ngusap sebagian kepala dengan kopiahnya ini harus muttasil. Begini contohnya, seret. Nah, muttasil. Langsung nyambung. Jangan ngambil air terus gini. Enggak bisa. Namanya tabe. Tabe itu harus nyambung. Nah, jadi seret gini. Ini caranya. Jangan diangkat. Habis ngusap ini diangkat. Kemudian dilanjut gini. Enggak bisa. Harus muttasil. Ini qaidnya. Berapa qaidnya? Ada 4. Untuk ngusap kopiah, menyempurnakan basuhan usapan kepala kepada kopiah atau imamah, itu bisa dapat kesunatan ngusap seluruh kepala dengan 4 syarat atau 4 qaid. Kemudian kepada kesunatan setelahnya. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Di sini
masaha juz'an minar ra'si summa tammamahu ala satir. Berapa kali? Salasan. Apa yang salasan? Ngusap kepalanya salasan, ngelanjutkan ke kopiahnya juga salasan. Tadi sudah ada khilaf ya. Ngusap satir ini, imamah ini, kopiah ini, sunat 3 kali menurut siapa? Imam Romli. Yang Ibnu Hajar mengatakan apa? Tidak sunnah Ibnu Hajar ya. Jadi kalau versi Imam Ibnu Hajar, kalau ingin melakukan kesunatan ini, ya cukup yang menyempurnakan ke kopiah 1 kali. Ngambil air, seret. 1 kali. Kemudian ngambil air untuk kepalanya saja ya. Yang taslis hanya ngusap kepalanya. Untuk satirnya tidak usah menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi Imam Romli tidak. Dua-duanya 3 kali. Kemudian kesunatan wudhu setelahnya. Summa mashul udhunain zahirihima wa batinihima. Itu zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Itu ngusap kedua telinga yang zahir maupun yang batin. Telinga itu yang zahir yang ini, yang di belakang. Ini namanya yang zahir ini. Batin ini, yang keriput-keriput ini ya. Yang keriput-keriput ini namanya apa? Batin. Wasimakhaihi. Simakhai itu apa? Lubang telinga ini. Lubang telinga juga sunat diusap. Itu. Ngusapnya bima'in jadid. Artinya bima'in jadid itu ngambil air lagi untuk ngusap telinga. Tidak pakai air bekas basuhan kepala. Air bekas basuhan kepala mustakmal apa enggak? Air bekas usapan kepala mustakmal apa enggak? Kalau usapan kepala yang pertama mustakmal. Untuk yang kedua ketiga tidak mustakmal karena apa? Karena sunnah. Lah, kalau ada orang ngusap kepala 1 kali, basah yang di tangan ini mustakmal. Digunakan untuk ngusap telinga, bisa apa enggak? Tak bisa. Lu ngusap telinga ini kan sunnah. Iya, tapi toharo ngusap telinga ini termasuk bagian dari toharo itu walaupun sunnah harus pakai air mutlak, tidak boleh pakai air mustakmal. Jadi kalau bekas usapan kepala yang pertama, kemudian karena masih basah eman pengiritan air digunakan untuk ngusap telinga, tidak bisa, nggak dapat kesunatan. Beda kalau habis bekas usapan kedua atau ketiga, habis ngusap kepala yang kedua atau ketiga masih basah, mustakmal apa enggak? Tidak mustakmal karena bekasnya toharo sunnah, tidak mustakmal. Digunakan untuk ngusap telinga, bisa apa enggak? Bisa dapat kesunatan, tapi kurang afdol. Afdolnya seperti yang di matan ini. Summa mashul udhunain, kemudian ngusap kedua telinga, zahirihima wa batihima, yang zahir atau yang batin, itu suaranya udah keras. Soalnya yang kemarin ada yang sebagian video itu suaranya enggak kedengeran. Ini udah. Ya. Nah, jadi zahir dan batinnya. Zahir yang mana? Belakang. Batin ini yang ini ya. Zahir dan batinnya diusap bima'in jadid. Artinya bima'in jadid ngambil air khusus untuk telinga, bukan bekas usapan kepala. Wah ya. Kalau bekas usapan kepala tadi sudah tahu antum hukumnya. Kalau bekas usapan pertama tidak sah karena mustakmal. Kalau bekas usapan kedua ketiga sah tapi kurang afdol. Afdolnya bima'in jadidin. Wasimakhaihi. Kedua lubang telinga juga diusap bima'in jadidin, dengan air jadid. Maksudnya air jadid itu tidak harus ngambil khusus untuk lubang, khusus untuk zahir, khusus untuk batin. Tidak. Yang penting bukan bekas usapan kepala itu maksudnya ma'in jadid. Wadah ya. Nah, jadi ngusap telinga itu begini. Dibasahi tangannya, kemudian ini telunjuk ini masukkan ke simakhen. Walaupun puasa tidak apa-apa, karena tidak bakalan masuk ya. Ada di bagian luar toh. Ini dibasahi jari-jari ini, kemudian telunjuk ini masukkan ke simakhen. Ini sudah dapat ini kesunatan ngusap simakhen dengan ma'in jadid. Nah, kemudian jempol ini kerja. Jempol kerja untuk ngusap bagian luar. Luar ini yang belakang telinga ya. Ini jempol untuk yang belakang. Tadi ujungnya untuk ngusap lubang telinga, ujungnya saja ya, ujungnya. Lah ini untuk yang di unmulah, ya, yang di ujung jari ini untuk ngusap lubang telinga. Untuk yang batinnya telinga, ini kan batinnya telinga, pakai ini, ya, pakai batinnya unmulah. Untuk simakhen ujungnya unmulah.
Untuk batinul udhun ini yang keriput-keriput pakai batnul unmula. Jadi begini seret, kemudian diputar-putar begini sampai rata ya, sampai rata. Kemudian jempolnya ngusap yang belakang. 1, diulang 3 kali. Setelah usapan 3 kali, kemudian pakai tapak tangan yang basah dengan ma'in jadid, bukan bekas usapan kepala, diginikan, istidhar. 1, 2, 3. Wah deh ya. Berarti berapa totalnya? Simakhen berapa kali? 3 kan ya? 3 kali. Kemudian batnul udhun dan dohirul udhun 3 berapa? 6. Kemudian istidhar 3 berapa? 9. Wah deh ya? 9. Nah itu sunnah itu. Kemudian juga telinga itu sunnah diusap ketika ngusap kepala. Antum ketika ngusap kepala, seret, sunnah juga ngusap telinga. Kenapa? Mengikuti pendapat yang mengatakan telinga ini termasuk bagian dari kepala. Yang muktamad enggak, beda. Telinga ini sendiri, yang nempel di kepala tapi bukan kepala. Wadah ya. Nah, ngusap kepala itu sunnatnya tadi apa? Sebagian apa total? Sunnahnya ngusap kepala sebagian apa total? Kalau wajibnya sunnatnya atau total. Lah, telinga ini ada yang mengatakan termasuk bagian dari kepala. Makanya ketika ngusap kepala, telinganya juga diusap 3 kali. Tadi 9, tambah ini 3 berapa? Tadi sudah 12. Tadi 9 ya? Tadi 9. Ditambah ini 3 berapa? 12. Kemudian telinga itu juga ada pendapat yang mengatakan termasuk wajah. Yang muktamad kemarin, wajah itu dari telinga sampai telinga, antara keduanya. Telinga ini tidak termasuk wajah. Ada pendapat mengatakan telinga ini termasuk wajah. Sehingga karena termasuk wajah, sunnat antum ketika wudhu basuh wajah, diratakan ke wajah, bukan hanya wajahnya, tapi telinganya juga dibasuh. 3 kali, berapa? 12 tambah 3 berapa? 15. Wadah ya? Itu sunnah. Dibasuh, tapi ketika basuh wajah dibasuh. Tapi ketika ngusap kepala, telinga juga diusap. Setelah ngusap kepala, diusap sendiri tadi itu. Totalnya 15. Wadah? Nah, itu. Jadi paling banyak diumek-umek itu telinga. Dan ternyata ada sirnya. Di telinga ini ada saraf yang kalau digerak-gerakkan begini, diusap-usap begini, apalagi menggunakan air, itu bisa menambah semangat, menambah mood. Antum males, mau ini males, gak ada mood, itu gak ada mood. Atau ngantuk. Nah, maka dengan telinga itu diusap akan lumayan menghilangkan ngantuk untuk sementara. Apalagi kalau dibuat wudhu ada airnya. Itu kalau antum wudhunya benar ngusap kepalanya, itu nanti akan menghilangkan ngantuk dan menghilangkan males. Tapi ya tetap limited ya, ada batas waktunya. Nanti ngantuk lagi ya gitu lagi, terus kayak gitu. Sik kurang ngopi, ya Humaidi. Ya, ngopi ya. Enggak ngantuk kalau ngopi. Saya ngantuk aja siramkan ngopinya ya. Jadi ngusap telinga itu apa? Itu pernah diterangkan oleh guru kita Habib Abdullah. Itu jadi ngusap telinga itu diantara sirnya adalah menghilangkan males, menghilangkan meningkatkan mood dan menghilangkan ngantuk ya, walaupun ada batas waktunya. Jadi kalau pas ngantuk wudhu ngusap telinganya lakukan semua 15 tadi itu. 3 kali beserta basuhan wajah, 3 kali beserta usapan kepala, kemudian 3 kali simakhen, 3 kali dohir wabatin, 3 kali istidhar. Wadah ya. Nah, ini sunnahnya wudhu. Kemudian untuk ngusap telinga pokok dapat kesunatan terserah. Antum ambil air gini-gini kan ya, enggak apa-apa. Ngusap telinga digini-gini kan enggak apa-apa. Yang afdal tadi itu begini, seret. Kemudian ujungnya kepada simakhen, batnul unmulahnya ini untuk meratakan batinul udhun, kemudian jempolnya di belakang seperti. Kemudian istidhar 3 kali. Itu seperti itu. Wadah ya. Nah, telinga ini pernah mikir enggak antum? Kenapa telinga ini kok dibuat keriput? Kenapa enggak kayak speaker polosan gitu? Hah? Apa kira-kira sirnya? Jadi telinga antum, ini kan keriput-keriputnya belok-belok sini ya. Nah itu. Kok enggak buat polos gitu kayak
kayak corongan speaker di atas itu, toa itu ya. Kok nangis? Kok keriput-keriput? Itu ada sirnya, banyak sirnya itu. Di antara sirnya, kata Imam Ghazali itu ada kitab bahas hal-hal kayak gitu tuh. Sir dari setiap itu. Kenapa hidung kita ini lubangnya 2? Kemudian kenapa bentuknya begini? Kenapa ini? Itu. Baik yang ada di badan kita atau yang di luar kita. Kenapa langit warnanya biru? Kenapa tidak merah misalnya? Atau hijau? Atau ungu ya? Kenapa kok biru? Dan hal-hal kayak gitu itu. Dibahas semua oleh Imam Ghazali. Beliau punya kitab tipis namanya Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Ada kitab tipis karangan Imam Ghazali rahimahullah. Wa qaddasallahu sirrahu, itu namanya Al-Hikmah fi Makhluqatillah, membahas hikmah-hikmah di balik ciptaan Allah. Di antaranya hikmahnya ini, telinga ini kenapa dibuat keriput? Antum kalau tidur itu kan ada semut mau masuk kan enggak tahu kan? Beda kalau antum melek, ada semut masuk langsung tahu. Tapi kalau pas tidur itu enggak paham ya? Enggak tahu. Apalagi sahib alarm yang jika bikin alarm itu sak ribat bangun kecuali sahibul alarm. Ya, kadang-kadang ada begitu itu. Bikin alarm sak ribat semuanya bangun gara-gara alarmnya dia, kecuali yang bikin alarm enggak bangun. Kadang-kadang ada ya. Semua bangun kecuali sahibul alarm itu. Ada lagi yaitu wallahu alam akil apa enggak? Sebagian orang ada bikin alarm jam 1. Untuk apa? Biar bangun jam 1. Kalau bangun mau ngapain? Ya mau matikan alarm. Jadi bikin alarm jam 1 biar bisa bangun jam 1. Kalau bangun mau ngapain? Mau matikan alarm terus tidur lagi. Alam akil apa enggak? Ya itu di akhir zaman ada hadis mengatakan itu di akhir zaman itu nanti rufiatil ukul. Akalnya orang itu diambil. Enggak majnun orangnya tapi enggak ada akalnya. Kayak ada akalnya, tasarrufnya itu menunjukkan kalau dia enggak kayak tadi itu. Bikin alarm jam 1 biar bisa bangun jam 1. Kalau bangun mau ngapain? Mau matikan alarm terus tidur. Enggak ngomong begitu dia, enggak ngomong begitu. Tapi halnya ngomong begitu ya. Kesehariannya begitu. Udah. Jadi itu tadi. Di antara hikmahnya kata Imam Ghazali telinga ini, kalau kenapa dibuat keriput? Karena jika antum tidur nanti ada serangga mau masuk, semut atau yang lain mau masuk, itu jalannya berliku-liku ya. Jadi enggak cepat dia, lambat prosesnya, berliku-liku. Sehingga harapannya karena dia naik turun, antum terasa geli bangun. Enggak sampai serangga itu masuk ke dalam telinga. Sudah bangun. Kalau enggak bangun berarti parah tidurnya ya. Ini. Hatta datangi mungkar nakir enggak bangun ini. Mayit di kuburan datangi mungkar nakir, man rabbuka bangun. Ini enggak bangun ini. Datangi mungkar nakir enggak bangun dia. Mayit itu datangi mungkar nakir, Pak. Bangun ini enggak. Ada sebagian itu naim itu hatta datangi mungkar nakir enggak bangun. Gitu. Udah. Nah, di antaranya itu. Jadi terasa geli sehingga bangun, tidak sampai serangga itu masuk ke dalam telinga. Tidak sampai masuk ke dalam telinga. Nah, sebagian apa? Kalau seandainya polos kayak corongan itu kayak toa, ya langsung lancar masuknya. Tidak pakai berliku-liku. Jadi antum belum sempat bangun, semutnya sudah masuk ke dalam. Akhirnya menyakiti. Wadah ya? Nah, itu menyakiti. Lo gampang tinggal kasih air keluar. Iya kalau pas puasa. Kalau pas puasa gimana? Tidur siang, telinganya dimasuki semut. Paling gampang keluarkan semut kan dikasih air. Gini kasih air, kemudian gini kan keluar sudah. Kalau pas enggak puasa. Kalau pas puasa, antum masuki air batal. Wadah ya? Nah ya apa terus? Nah begitu. Kalau pas puasa batal. Kita lanjut. Termasuk kesunatannya wudu wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbik. Menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dengan cara tasbik. Tasbik itu bahasa Jawanya ngapu rancang. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tasbik itu gini. Gini tasbik, tapi tasbik ini tidak baik. Apalagi kalau pas ada di masjid atau pas nunggu sholat, itu bisa mendatangkan ngantuk dan mencegah rahmatnya Allah. Jadi tasbih kayak gini ini
makruh, jangan biasakan. Dan kalau ada orang seperti itu, kenal tidak kenal antum tegur dengan cara yang baik tentunya. Nurut alhamdulillah, tidak nurut ya sudah, biarkan. Dikasih tahu tidak nurut. Itu. Jadi gini ini makruh. Karena itu ketika tasbih wudhu jangan begini. Nah, biar nggak menyerupai tasbih yang makruh, tapi begini caranya. 1, 2, 3. Apa masih perlu gini? Enggak. Gini ini sudah dapat kanan kiri sudah dapat dua-duanya sudah. 1, 2, 3. Ini berarti sekaligus nyela-nyelai tangan kanan sekaligus kiri sudah. Wadah ya. Yang afdal begitu. Nyela-nyelai jari kedua tangan dengan cara tasbih. Tasbih kayak gini jangan dilakukan. Itu bisa mendatangkan ngantuk dan mencegah rahmatnya Allah. Dikisahkan sebagaimana disampaikan oleh guru kita dulu waktu daras, Rasulullah SAW itu dulu minta kepada Allah agar Allah di awal-awal Islam, umat Islam itu ditindas oleh orang-orang Arab itu karena musliminnya masih sangat sedikit sekali. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada Allah, Allahumma a'izal Islam bi ahabbil umarain. Bi ahadil umarain, ada yang bi ahabbil umarain. Ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Atau dengan 2 Umar yang paling kau cintai. Yang paling kau cintai di antara 2 Umar ini. Akhirnya yang terpilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Satunya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dikatakan kenapa yang terpilih kok Sayyidina Umar? Bukan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya, karena ketika Allah menghendaki untuk mengijabahi doanya Rasulullah SAW, itu ketika Allah merealisasikan doanya Rasulullah SAW itu, Amr bin Hisham atau Abu Jahal tangannya pas gini. Akhirnya terhalang dari rahmat Allah. Jadi sampai akhirnya yang harusnya dia jadi sahabat nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, malah menjadi pembesar kufar yang khalidina finnar abada. Ya, gara-gara begini. Karena itu jangan disepelekan begini itu. Bisa mencegah rahmatnya Allah. Termasuk sunatnya wudhu lagi. Wa takhlilu asabil yadain bitasbih. Kalau jari-jari kedua tangan itu dengan cara tasbih. Wa asabi'ir rijlain, sunat di sela-sela asabi'ir rijlain. Nah, kalau asabi'ir rijlain enggak dengan cara tasbih. Dengan cara apa yang afdal? Bi khinsiril yadil yusra, dengan kelingking jari tangan kiri. Pakainya kelingking jari tangan kiri. Dimulai dari mana? Min asfali khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Dimulai dari bawah kelingking kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri. Jadi pakainya ini ya, takhlilnya pakai ini. Jari-jari kelingking, jadi kelingking tangan kiri. Dimulai dari bawah begini. Yang kanannya kelingking kaki kanan dari bawahnya. Ini terus gini, urut sampai ke sini. 1, diulang lagi sampai 3 kali. Ini cara yang afdol. Nyela-nyelai tangan tadi dengan cara tasbih itu juga cara yang afdol. Adapun pokok aslus sunnah, pokok dapat kesunatan, tidak harus dengan tasbih tangan. Tahlil yadin misalnya dengan cara begini. Tidak apa-apa, tidak dengan cara tasbih dapat. Atau nyela-nyelai kaki dengan cara tasbih begini. Terserah, tidak apa-apa, dapat. Atau langsung gini biar cepat ya. Kalau gini kan tadi lama ya. Itu. Tidak langsung begini. Tidak apa-apa. Aslus sunnah bisa antum dapatkan dengan cara apapun, yang penting disela-selai. Wadah. Nah, kalau kepingin sempurna, yang tadi diterangkan. Tahlil ini sunnah. Kalau seandainya tanpa ditahlil, air sudah bisa masuk ke sela-sela jari tangan atau kaki. Tapi kalau ada orang jari-jarinya itu lengket atau kakinya itu lengket, padahal masih ada rongga di situ, air tidak bisa masuk kecuali dengan cara tahlil wajib. Mimba bimala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu wajib. Wajib. Kalau kata Madura wajib. Ya. Kalau kata orang Madura wajib. Ya, dong pengaruh begitu. Wajib ya, wajib. Ya Allah biha. Jadi hukum asalnya sunnah. Kecuali kalau ada jari-jari, tangan tidak bisa, air tidak bisa masuk ke sela jari-jari itu kecuali dengan cara tahlil, maka wajib tahlil. Kalau lengket sama sekali tidak ada rongganya, tidak wajib tidak wajib
kasih air dan tidak boleh dibedah. Dibedah kalau untuk apa? Biar air bisa masuk ke sela-selanya haram. Kalau dibedah, dibawa ke dokter dibedah. Jadi ada jari-jari lengket gini. Kalau dibedah tujuannya biar air bisa masuk ke sela-selanya haram. Kenapa? Tidak wajib antum menyiksa diri. Agama tidak memerintahkan antum untuk menyakiti diri sendiri. Ya sudah nggak usah dibedah kalau hanya tujuannya untuk biar air masuk ke sela-selanya haram. Tapi kalau tujuannya biar bisa mempermudah aktivitas, karena kalau lengket kayak gini sulit. Untuk beraktivitas sulit. Ya, lengket kayak gini susah. Kalau makan akhirnya gini ketinggalannya. Itu. Kalau makan gini, ketinggalan pinggirnya ini kayak bulldozer. Ini makan ini ketinggalan. Nah, biar nggak ketinggalan makannya atau biar mempermudah aktivitas sehari-hari dibedah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih panjang kesunatan wudu. Kita lanjut sedikit. Wat tatabu, termasuk sunatnya wudu adalah tatabu. Tatabu itu sama dengan mualah. Mualah ini sunnah, kecuali wajib bagi siapa kemarin? Daimul hadas, wajib. Wat tayamun, mendahulukan yang kanan. Ini sunnah. Mendahulukan yang kanan. Nah, tapi ada yang anggota yang mudah untuk dibasuh secara bersamaan. Tidak sunat tayamun, sunatnya bareng. Contohnya, basuh kedua tangan sebelum wudu. Sunnah kan ya? Basuh kedua tangan. Ini tidak usah kanan dulu kemudian kiri. Buka keran kanan dulu kemudian kiri. Tidak langsung. Ini ya. Nawa itu ada sunanil wudu. Nah, itu langsung. Kemudian juga kedua pipi. Ini kan dua kan pipi kan ya? Ketika basuh wajah langsung bareng. Tidak usah kanan dulu kemudian kiri. Enggak. Langsung bareng. Kemudian juga kedua telinga. Kedua telinga ini langsung bareng karena mudah. Jadi enggak usah mendahulukan kanan. Tapi kalau untuk tangan, kaki itu dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.